Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel gue. Kali ini ada sebuah video, saya menemukan sebuah cuplikan video yang awalnya saya ragu ini AI apa real ya. Tapi karena banyak orang, banyak channel mengekspos, saya jadi tertarik. Jadi ada seorang tokoh, seorang mantan pejabat negara yang otaknya udah keblinger, otaknya udah, bahasa Jawanya udah selenco, otaknya udah nggak normal lagi ya. Karena saya katakan otaknya udah nggak jelas, otaknya udah nggak normal lagi karena dia sering bikin konten yang nggak wajar lah. Dia udah tua, mantan pejabat negara, tapi omongannya selalu ngawur, nggak jelas, dan nggak ada datanya, tidak diikuti dengan data. Siapa dia? Teman-teman semuanya pasti tahu. Banyak orang yang mencibir dia di sosmednya dia, ya, dan ada yang menuntut janjinya yang belum terlaksana. Siapa dia? Kita ikuti videonya terlebih dahulu. Belum setengah jalan, artinya tidak sampai satu periode duet Prabowo Gibran sudah mangkrak. Mudah-mudahan tidak, insya Allah tidak ya. Tapi ini perlu saya ingatkan. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ya. Singkat kata, tanpa berdele-dele, saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Jadi ganti Teddy dengan sosok yang normal, fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Konten video singkat ini saya akhiri dengan menggarisbawahi pendapat M. Rizal Fadilah yang dimuat dalam kempalan.com 7 hari yang lalu yang berjudul Hindari Fitnah, pecat Teddy Pak Presiden. Menurut Mas Rizal Fadilah, kedekatan Teddy dengan Prabowo sudah mengalahkan Sufmi Dasko dan Pak Syafri Samsudin. Dua tokoh kita ini pantas kalau jadi andalan Pak Prabowo karena sudah sangat lama berjuang bersama-sama. Ya. Tapi Teddy ini kan manusia baru. Bahkan ada kelakar ya, menyebut Teddy itu Bunda Ted. Ya. Jadi Bunda Teddy. Ya. Bisa-bisa bubar sebelum setengah jalan. Artinya tidak sampai satu periode duet Prabowo Gibran sudah mangkrak. Mudah-mudahan tidak, insya Allah tidak ya. Tapi ini perlu saya ingatkan. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu, lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga, antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ya. Singkat kata, tanpa berdele-dele, saya usulkan agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Jadi ganti Teddy dengan sosok yang normal, fokus bekerja untuk bangsa dan negara. Konten video singkat ini saya akhiri dengan menggarisbawahi. Ya, Mbah Amin Rais, dia udah tua.
Dia bikin partai beberapa kali, gagal. Inginnya sih dia jadi ketua partai, berkembang besar, dan kemudian mencalonkan diri menjadi presiden. Maunya seperti itu. Tapi dia nggak introspeksi diri, dia nggak ngaca. Dia selalu bikin heboh, dan banyak orang menuntut dia jalan dari Jogja sampai Jakarta kalau Jokowi jadi presiden. Ya, makanya dia selalu menyerang Jokowi. Sampai sekarang dia menyerang Jokowi. Kali ini yang diserang bukan Jokowi, yang diserang Prabowo. Prabowo ini, si Amin Rais ini, kalau dia ngomong seperti ini di saat Orde Baru, di saat Pak Harto, udah mati dia. Bukan mati, hilang, ya hilang. Ya, dia mengatakan ada affair antara Pak Prabowo dan Mayor Teddy. Ini statement gila, statement seorang mantan pejabat gila. Banyak video-video dia di channel dia yang nggak logis, nggak nalar, selalu menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan siapa? Pak Jokowi. Dia prestasinya apa sih? Amin Rais prestasinya apa sih? Prestasinya satu. Waktu dia jadi ketua MPR, dia menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden dan menggantikannya dengan Megawati yang ya pemimpinannya nggak lebih baik dari Gus Dur, ya nggak lebih baik dari Gus Dur. Dan di saat dia mengatakan bahwa turunnya si Pak Soeharto presiden kita, dia mengatakan dia punya andil besar, dia yang mentaring depan, padahal nggak, dia hanya segelintir orang yang ada di belakang barisan. Dia hanya seorang aktivis, ikut aktivis yang ada di belakang. Cuman sempat ngomong di mimbar aja dia, ya. Selain itu dia nggak punya prestasi, Dan yang jelas, kalau orang-orang, kita tanya pada orang-orang yang hidupnya atau usianya udah tua, yang hidupnya melewati beberapa dekade, Pak Harto, zaman Orde Baru dan zaman reformasi lah, sampai sekarang lah, mereka pasti akan menjawab, lebih enak zamannya Pak Harto. Real ini, ya. Zaman Pak Harto yang logis saja, ya. Oke lah, Pak Harto itu ada jeleknya. Anak-anak Pak Harto itu kaya. Siapa yang nggak kaya kalau jadi presiden? Pak Harto itu menjadi presiden 30 tahun lebih. Logis kalau anak-anaknya kaya, logis kalau anak-anaknya punya usaha, ya. Tapi secara umum sebetulnya enak di zamannya Pak Harto. Zaman Pak Harto korupsi nggak begitu gila-gilaan seperti sekarang. Reformasi ini kebablasan. Termasuk mulutnya Amin Rais ini kebablasan juga, ya. Kalau boleh saya menyarankan kepada Pak Prabowo, sikat di Amin Rais itu, ya. Tangkap, penjarakan Pak Amin Rais itu, biar tidak bikin gaduh lagi. Dia selalu memancing di air keruh. Dia selalu mengeluarkan statement di hal-hal tertentu, di kasus-kasus tertentu yang memperuncing suasana, memperkeruh negara, mempergaduh negara ini. Pesan saya kepada Amin Rais, kamu sudah tua, sudah bau bangke, diam di rumah, ngomong putu, ya, ngomong cucu, dan nikmati hari tuamu. Nggak usah mikir negara, kamu udah, otakmu udah gak nyampe mikir negara, ya. Kamu kasihan anak cucumu, malu, anak cucumu malu mendengar statement-statement kamu, ya. Semoga Amin Rais sadar diri. Wassalam.